Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2026. Seperti biasa ya Leo, sebelum Mari mulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Leo. Ini dia. Nah, ada energi dari The Empress. Kemudian di situ ada energi dari The Emperor. Kemudian di situ ada energi dari The Moon. Ya. Berikut ada di sini. Kemudiannya ada ini. Nah, itu ya. Kemudiannya di sini. Oke, berikutnya ada di sini. Gitu. Kemudiannya ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Ya. Nah, jadi kalau melihat begini Leo ya. Jadi nampaknya kamu bisa-bisa aja seperti seseorang yang lumayan tidak merasa tenang ya. Agaknya rasa aman, rasa tenang, rasa cukup, atau bahkan berpuas diri itu tuh susah untuk bisa kamu alami ketika bersama dengan si dia. Gitu ya. Jadinya kayak kamu banyak disuruh untuk sabar. Kamu disuruh banyak untuk menunda, ya. Kamu sering disuruh untuk menunda, gitu. Kebutuhannya kamu bisa kamu rasa tidak diprioritaskan sama si pasangannya kamu ini, gitu loh. Nah jadi merasa kekurangan seperti ini, melihat bikin kamunya itu tuh kayak tidak betah ya. Kamu punya mimpi, kamu punya angan-angan, kamu punya standar baru dalam hidupnya kamu. Ini bisa ya standar baru ya. Jadi katakan gini, kamunya itu tuh kok kayak pede gitu loh. Ada keyakinan dirimu bahwa kamu layak untuk diperlakukan lebih oleh pasanganmu. Ya. Nah jadi ketika dengan dia, kamu kok kayak gak ngerasa tuh ada dapat ya sensasi demikian dari si dia gitu. Kok kayaknya kamu gak utama gitulah kira-kira yang kamu nilai ya tentang kondisi dirimu itu loh. Jadi kayak sudah ada banyak menumpuk di sini ya, kebutuhan-kebutuhannya kamu yang kamu rasa terabaikan gitu loh. Udah terlalu banyak nih numpuk, kamu disuruh sabar selama ini ya. Dan ini tuh jadi lama-lama bikin kamu semakin sadar butuhnya kamu apa sih dalam relationship gitu loh ya. Contoh konkretnya ya, kamu sudah kayak nunggu-nunggu nih kapan dia melamar kamu. Selama ini dia bilang sabar dulu, ntar aku akan nikahin kamu gitu ya. Kamu tunggu udah sekian tahun gitu ya, kok belum juga sih dilamar, kok belum juga sih mau dilamar. Nah ini akhirnya bikin kamu jadi gak seneng gitu loh. Kamu gak happy. Dia tetap ada. Tapi hanya statusnya pacar. Kamu udah gak mau. Kamu udah siap misalnya menjadi istri, menjadi suami, menjadi ibu, menjadi bapak. Nah, udah rindu nih. Mau momong anak contoh. Gitu ya. Jadi kalau hanya sebatas dianya ada. Namun tidak seperti keberadaan yang kamu maui. Kamu bisa-bisa kayak rasanya Mari udah gak sabar lagi gitu, gak sabar kamunya. Itu ya. Nah di sana. Jadi kayak oke, dia mungkin bertanggung jawab kepada kamu. Tapi tanggung jawabnya dia itu masih kurang gitu loh. Misalnya begini.
Iya betul, dianya ngasih kamu uang bulanan untuk biaya rumah tangga. Ini contoh aja ya. Tapi yang dia kasih itu tuh mepet. Gitu loh. Dapet sih dapet gitu ya. Misalnya kalau dalam 1 bulan kalian perlu 35 juta. Gitu ya. Tapi 35 juta ini tuh kayak hidup pas-pasan, udah mepet banget. Rasa-rasanya kalaupun ada yang bisa disisakan cuman 10.000, 20.000. Nah ini gak cocok menurut kamu. Kamu udah kayak rasa-rasanya udah nggak nyaman lagi gitu loh. Harus ketat ya dalam pengeluaran. Gitu. Kamu udah lelah nampaknya Mari di situ. Ya beberapa. Kayaknya itu tuh kalau bikin kamu bisa agaknya santai lega dikit, jangan 35 juta. Dia mesti ngasih kamu minimal. Ini minimalnya 40 juta. Gitu loh. Biar agak lega otak-otaknya kamu. Jangan kayak ketakutan, aduh ini dapat enggak nih ya. Aduh ini tuh susah nih mau bagi nih uang sayur. Gitu. Nah, jadi kayak serba kayak terlalu deket banget sama batas limit, itu tuh seperti tidak bisa lagi untuk kamu toleransi. Gitu ya. Makin sering kamunya jadi mikir gitu ya. Mungkin kalau aku tuh hidup sendiri, nampaknya aku bisa ini penuhin kebutuhannya aku, kemauannya aku dengan lebih gampang. Ya. Kalau tetap dengan dia, mau nggak mau menyesuaikan diri. Gitu. Kalau aku nih kalau aku mungkin tidak dengan dia tapi aku dengan orang lain. Mungkin akunya itu tuh lebih pasti nih masa depannya aku. Gitu ya. Bukan hanya aku disuruh untuk sabar dalam statusnya aku yang hanya pacaran saja. Kalau pacaran mah nggak jelas. Pacaran mah sewaktu-waktu bisa ditinggal. Aku mah bisa digantikan. Tapi kalau pernikahan kok kayaknya aku di backup sama agama, sama hukum negara, ya, sama hukum moral sosial masyarakat, kan gitu ya. Nah di sana. Jadi lebih tenang gitu loh bawaannya. Kalau sudah berstatus pernikahan. Ini contoh-contoh aja ini ya. Gitu. Jadi kamu bisa makin lama jadi makin males kamu ya. Makin males kamu jalani hubungan ini. Gitu loh. Sudah sepertinya lebih ke tidak bahagia sudah ya. Tidak bahagia. Nah jadi bisa akhirnya kamu itu tuh males lah udah interaksi sama dia. Gitu loh. Dia pulang ke rumah bukannya kamu ajak cerita, kamu ngapain tadi di luar sana, gimana pekerjaan. Tapi kamu bisa, udahlah saatnya aku tidur, tinggalin aja dia. Gitu loh. Hidangkan makan malamnya, setelah dia makan, kamu cuci piring, terus kamu udahlah kamu tinggalin dia tidur. Karena udah nggak enak hatinya kamu gitu loh. Ke sana. Nah, jika selama ini ajakan dari dia untuk ketemuan itu tuh adalah hal yang kamu tunggu-tunggu. Sekarang bisa aja itu. Kalau dia ngajak kamu ketemu, mau. Kamunya nyari 1001 alasan. Supaya kamu gak ketemu sama dia. Gitu lah. Tadinya kamu mau ngabisin waktu 6 jam sama dia. Nanti kamu cuman habisin, udahlah 1 jam aja cukup untuk dia. Gitu modelnya kamu kalau mau lihat ya. Jadi nampaknya dalam posisi kamu merasa sesek gitu. Dan rasa sesaknya kamu itu tuh ingin segera kamu legakan. Itu dengan cara menghindarkan. Ya, atau kemudian kamu boleh nih berangan-angan itu tuh jauh lebih keras. Jadi larut kamu kepada lamunan. Gitu loh. Jadi bisa dingin ini nanti ya. Dingin sikapnya kamu ke si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Kalau boleh memilih, sebenarnya kamunya itu tuh walaupun ada pilihan untuk pergi ya, carilah kehidupan yang seperti apa kamu maui. Usahainlah sendiri keinginan hidup apa yang kamu dambakan. Tapi kalau boleh milih, kamu maunya itu tuh ya tetap dengan dia.
namun ada kemajuan. Gitu loh. Tetap aja sama dia. Namun kemajuan itu tuh bisa terjadi. Jangan mentok-mentok berpuas dengan apa adanya keadaannya kalian gitu loh. Ya, situ. Jadi ya beberapa agak sedikit ekstrim. Yaitu mulai terpikir sama kamu ya, ganti pasangan. Itu dia yang agak ekstrimnya beberapa kaum Leo di sini. Gitu loh. Nah, kalau dilihat dari energinya dia sendiri ya, yang iyanya si seseorang ini tuh sudah kayak ngerasa cukup ya apa adanya hubungan kalian di saat ini. Udah ngerasa cukup gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya ya beberapa di antara kalian merasa orang ini gagal dia berfungsi sebagai suamimu, istrimu, pacarmu, tapi kalau dia udah bangga banget ini coy, udah bangga, udah pas. Bahkan beberapa menganggap apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan lebih daripada cukup untuk kamu, gitu loh. Seharusnya kamunya itu tuh hanya pantas dikasih 10.000, tapi dia di sini aku udah ngasih kamu nih 15.000. Udah gitu. Mari lihat ya pikiran dari si pasangannya kamu. Itu loh. Jadi kalau dia sudah ngerasa udahlah, dia udah pasangan sempurna lah ini. Gitu loh. Kalau nggak dengan dia, kamu nggak bisa dapet nih apa yang kamu harapkan. Gitu ya. Alah, dulu hidupnya kamu itu tuh makan cuma 1 kali 1 hari. Sekarang sama aku sudah 2 kali kamu 1 hari. Udah seneng dianya. Udah bangga dianya. Udah ngerasa dianya itu tuh berhasil sebagai pasangannya kamu. Iya, aku belum ngajak kamu merit, tapi aku kan sudah perlakukan kamu seperti suamiku, seperti istriku. Ya, aku udah setia nih sama kamu. Aku udah tanggung jawab nih sama kamu. Udah. Cukup dulu sampai situ. Nah, gitu dianya. Gitu dia. Nggak tahu dia nih bahwa kamu ada unek-unek merasa kurang. Nggak tahu dia. Sangka-sangkanya dia bahkan kamunya itu tuh sudah merasa wow banget gitu loh. Dia nggak menuntut kalau kamunya itu tuh mengapresiasi apa yang dia berikan. Kamu memuji apa yang dia lakukan. Dia nggak perlu. Karena taunya dia, kamu pasti udah seperti itu. Ya. Kalau mungkin kamu diwawancarai, siapa sih laki-laki ataupun perempuan yang paling berjasa dalam hidupmu? Seolah-olah dia sudah bisa itu tuh memprediksi dan memastikan kamu akan sebut namanya. Gitu loh. Siapa orang paling berjasa dalam hidupmu Leo? Pasti 100%. Kamu akan bilang pasanganku. Itu. Dia nggak tahu ada rasa kurang dalam dirimu. Ada rasa tidak cukup pada kamu. Kamu mendambakan lebih. Dia nggak tahu itu. Itu loh. Apakah memang karena kamunya itu tuh pandai pernah tulus ya. Kamu pernah tulus memang mengapresiasi apa yang dia lakukan, merasa cukup dengan apa yang dia berikan. Jadi mungkin ingatannya dia hanya kepada momen ketika kamu tunjukin bahwa kamu merasa bersyukur sekali. Ya. Nah, tapi kan dia bisa aja lupa ya. Hari ini orang ngerasa cukup uang 1.000. Besok udah ngerasa gak cukup lagi karena kebutuhan harga-harga sudah naik, kebutuhan makin bertambah. Dulu hidup cuma berdua, sekarang bertiga dengan seorang putra atau putri. Kan udah beda tuh ya. Udah beda. Nah, tapi ingatannya dia masih melekat kepada ketika momen kamunya itu tuh udah ngerasa puas, udah ngerasa berlebih, atau minimal sudah ngerasa cukup. Perhatiannya dia hanya tertuju kepada kondisi yang itu. Setelah kondisi-kondisi berikutnya, dia bisa-bisa di situ tuh tidak menyadari. Nah,
Di situlah dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari tuh kebutuhan evolusi dari kebutuhannya kamu, gitu ya. Dia nggak sadar. Nah, di sana, ya. Jadi ya dengan percaya diri saja, dianya itu tuh ngejalani relationship-nya kalian. Sementara kamunya itu tuh udah makan hati, ya. Dianya yakin sama kamu, kamunya udah ndak yakin sama dia. Dianya mantap dengan hubungan sama kamu, kamunya udah mulai goyah sama dia. Itu ya. Jadi dia kayak hanya fokus melihat apa yang dia berikan kepada kamu. Gitu loh. Tanpa dianya itu tuh punya kepedulian mengetahui inginnya kamu tuh apa. Maunya kamu itu tuh kayak gimana. Gitu. Kayak ngerasa dia sudah serba paham lah gitu loh. Serba paham lah. Di sana. Ya. Jadi kayak gak butuh pendapat dari kamu, penilaian dari kamu, ya. Namun itu akan menjadi masalah, gitu loh. Dia ngerasa sudah benar, kamunya melihat belum benar. Dia merasa sudah cukup, kamunya merasa masih kurang. Dianya ngerasa sudah banyak, menurutmu masih sedikit. Dianya udah ngerasa tinggi, tapi kamu ngerasa masih rendah. Gitu loh. Melihat satu keadaan bisa dengan dua pendapat yang bertolak belakang. Itu mari lihat ya di sana. Nah, sekiranya kamu kayak mulai males gitu ya, seperti tadi bacaan Mari di awal-awal, kamu udah nanti males nih. Males jadinya kayak gak mood untuk ngobrol sama dia, ketemu sama dia dan sebagainya. Mari lihat dia bisa-bisa aja itu kayaknya kurang notice ya. Gak notice juga dia nih. Gitu loh. Kayak orang pasangannya kamu itu seperti pakai kacamata kuda ya. Nengoknya itu tuh cuman ke satu arah saja. Dia gak lihat apa yang terjadi di sekelilingnya dia. Sementara kamu ada di sekelilingnya. Nah begitu ya. Jadi kamu akan, misalnya kalau kamu pengen dia sadar ya akan penilaiannya kamu, kondisi keadaannya kamu. Mungkin kamu perlu itu nunggu lama. Nggak segera dianya sadar soalnya. Butuh agak lama itu. Oh kamu ternyata kurang bahagia ya. Butuh lama dia. Gitu. Nggak bisa dia cepet. Walaupun kamu makin mengurangi waktunya kamu untuk dia, kamu mengurangi senyumnya kamu untuk dia, kamu mengurangi tanda petik pelayanannya kamu untuk dia. Bisa-bisa dia tuh nggak memakai hal itu tuh menyadari dirinya dan menyadari dirimu. Kamu diam dia sangka oh sakit gigi. Si Leo lagi sakit gigi. Gitu ya. Kamu menolak untuk berjumpa dengan dia, oh encoknya si Leo lagi kambuh. Oh, dia nggak sadar. Dia nggak sadar bahwa kamu sudah nggak mood gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi kamu bersikap dingin, misalnya kamu menolak ya. Menolak dia, sangkanya dia, oh ada alasan. Ada alasan positif. Ada alasan yang benar. Ya. Oh, lagi capek misalnya. Oh, lagi mumet kepala sama urusan apa gitu ya, nggak tahu dia, kamu mumet sakit kepala gara-gara urusan dengan dia. Sangkanya dia, oh kamu urusan sama warga komplek misalnya, sakit kepalamu gitu ya. Nah, maka kata Mari tadi, kalau kamu pengen dianya itu tuh sadar ya kepada kondisi dirimu, maka mau gak mau kamu harus sabar. Menunggu dia benar-benaran jadi sadar gitu.
Oke, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, Taurus, kemudian energi Capricorn, energi Virgo, hadir Aquarius, Pisces ada di situ, Sagittarius ada, Aries ada, dan Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.